Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sekalian senantiasa berlimpah damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel renungan harian dan pujian Mazmur. Pada hari ini, Jumat 24 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Marilah Bapak Ibu kita dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1-2, kemudian dilanjutkan ayat 10 dan ayat 25-30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Ia tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha melenyapkan Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan mulai permenungan sore hari ini dengan kutipan dari perikop yang kita sama-sama dengarkan. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Pada bacaan hari ini, melalui kitab kebijaksanaan, kita menemukan dua kepribadian, orang benar dan orang fasik. Orang benar selalu terarah kepada kehendak Allah dan mengutamakan kebaikan sejati. Sedangkan orang fasik hanya berfokus pada kejatuhan orang benar. Orang yang mengusahakan kebenaran akan semakin berkembang dalam kebenaran yang dia perjuangkan. Orang suka membantu, mengampuni, dan bersyukur akan dengan mudah menemukan berbagai alasan dalam hidupnya untuk melakukan perbuatan kasih. Sedangkan orang-orang yang kerap bertindak buruk, perlahan mereka pun juga akan semakin ahli dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak mencerminkan kasih sama sekali. Mudah marah, mengeluh, bahkan mencuri, atau sampai dengan membunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dua contoh kepribadian ini sangatlah bertolak belakang. Kebenaran dari orang yang mengikuti kehendak Allah senantiasa meresahkan hidup orang fasik, senantiasa tidak disukai oleh orang-orang fasik. Itulah sebabnya orang fasik senantiasa berusaha
menjatuhkan orang benar dengan cara-cara yang tidak terpuji, bahkan dengan alasan-alasan agama, kesucian, moral, dan lain sebagainya. Dari bacaan Injil, kita sama-sama mendengar inilah yang juga terjadi pada Kristus. Yesus yang mewartakan kebenaran malah dimusuhi dan hendak dibinasakan. Kita diajak untuk meneladan Kristus, melakukan kebenaran yang akan menghantar pada keselamatan dan kehidupan kekal. Pada saat kita masih menyimpan dendam kepada sesama, kita jatuh dalam kefasikan. Kita tidak lagi berfokus pada Allah dan kehendak-Nya, tetapi kita jatuh dalam amarah dan niat buruk kepada orang yang tidak kita sukai. Maka dari itu, kita pun diajak untuk melepaskan diri dari sikap-sikap kefasikan dengan berani memaafkan dan mengasihi sesama kita sesuai dengan ajaran kasih, sesuai dengan kehendak Allah. Bayangkanlah Allah yang senantiasa menuntun dan menyelamatkan orang yang memperjuangkan kebenaran kepada kehidupan sejati. Bagaimana dengan melepaskan dendam dan amarah, kita berhasil memfokuskan sikap kita, diri kita, hati kita hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain atau hal-hal fasik yang tidak kita sukai. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk lebih fokus pada pikiran, batin, dan sikap yang hanya tertuju kepadamu, demi mencapai kebenaran dan kehidupan sejati, sehingga kami boleh beroleh keselamatan yang datang hanya daripada-Mu. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam masa Prapaskah ini kita dengan semangat cinta kasih berani melepaskan dendam dan amarah kepada saudara-saudara dan sesama, serta memfokuskan diri kepada Allah dan kehendak-Nya. Tuhan memberkati.